Karena orang awam ini kan nggak tahu. Ini yang mau membunuh diri kan pasti orang awam, saya perhatikan. Iya, iya. Yang dia dicuci otaknya oleh ini. Saya bilang nih Somad ini bertanggung jawab. Dia akan dapat tuntutan dia nih. Karena apa? Dia pernah melegalkan teroris itu mati syahid. Itu nggak ada pembenarannya Al-Quran. Ini berbahaya sekali berarti. Sangat berbahaya. Lah, orang nggak tahu dibunuh. Ini apa? Sejahat apapun orang, tidak boleh dibunuh kalau dia tidak memerangi. Iya, iya. Bib, satu aparat gugur, sekian luka-luka berat, sekian luka ringan. Baru aja kejadian Rabu pagi, Bib, di Bandung, bom bunuh diri. Apa yang terjadi tuh? Saya pikir ini perlakuan biadab atas nama agama lah. Mereka sesat memahami agama atau salah menukil kitab suci. Mereka di situ mengatakan KUHP itu syirik yang ada di motornya. Motor biru itu, putih. KUHP produk syirik. Kafir apa? Kafir. Terus dia mengutip ayat At-Taubah 29 apa? Dia salah pemahaman dalam surat At-Taubah. Kalau dia mau dipahami surat At-Taubah itu, di situ kan mengatakan perangilah orang yang tidak beriman atau tidak percaya di kemudian hari kemudian. Saya mau jelaskan. Saya kutip satu ayat simpel itu ya. Semua agama itu beriman kepada Tuhan. Dan semua agama meyakini ada hari kemudian. Artinya? Artinya mereka tidak mesti diperangi. Dan perang di sini ini apa? Tidak identik membunuh. Perang di sini tidak identik membunuh. Bisa aja dengan sikap aktif, apa ya? Sikap aktif fisik seperti perangi buta huruf, perangi kebodohan. Jadi jika bisa memahami di Al-Quran itu ayat perang itu pasti dengan senjata membunuh orang, tidak. Konteks zaman sekarang seharusnya perang itu tidak berlumuran darah seperti itu. Harusnya, karena di ayat yang lain itu mengatakan barang siapa membunuh orang yang tidak mengancam membunuh atau tidak membunuh, itu sama aja membunuh seluruh manusia. Jadi perang yang terjadi itu apabila mau diperangi. Tapi kalau dalam keadaan aman, tentram, membela diri maksudnya? Membela diri. Jadi kalau dalam keadaan aman, tentram, kita membuat aksi peperangan, itu dikutuk di Al-Quran. Justru dikutuk? Dikutuk, kenapa? Sejarah Nabi itu, peperangan Nabi itu semua apa? Tidak ada satu perang yang Nabi memulai. Nabi itu memerang sudah keadaan terdesak, hanya untuk menyelamatkan diri dari serangan lawan. Membela diri tadi ya? Lah, mengutip perkataannya ada satu si Somad mengatakan dia mengidentikan itu mati syahid, itu mati sangit sebetulnya. Mati sangit? Bukan mati syahid. Puas. Ustadz Abdul Somad kan videonya kemana-mana tuh katanya. Katanya kan ada yang nanya, apakah bom bunuh diri itu benar mati syahid? Dia ngasih contoh waktu perang Uhud. Waktu saat Nabi kepepet ada kekalahan di situ, ada satu sahabat dia memerangi melawan orang banyak sampai mati. Itu dalam kondisi perang. Itu memang kondisi perang. Kita mau melawan siapapun, karena perang itu ada dua kemungkinan, pulang hidup atau mati. Nah itu jadi kondisi perang, dia melawan. Kalau yang di Bandung ini? Yang di Bandung ini kan nggak perang. Yang dibunuh orang nggak tahu. Dalam keadaan aman, polisi dibom. Ini dikutuk di agama. Itu sama aja Pak, membunuh seluruh sumah manusia. Jadi tidak ada gerakan agama itu. Dan perlu diluruskan ini, kebanyakan orang ini memahami agama itu selain Islam kafir. Dalam surat At-Taubah itu menunjuk ahlul kitab. Loh, kan kitab Tuhan kalau kita kenal itu agama samawi itu ada Taurat, ada Injil, dan ada Al-Quran. Dan itu dilegalkan dalam Al-Quran, tidak dihapus. Jadi kaum Kristen ini juga termasuk ahli kitab. Jangan suka memandang orang kalau Kristen itu kafir harus dibunuh. Jadi di dalam kitab suci Al-Quran disebutkan kitab suci agama-agama lain. Ada Taurat, Injil, dan seterusnya. Dalam surat Al-Ma'idah 47, waktu Nabi menjumpai seorang Nasrani, Nabi mengatakan, hei pengikut Injil, kamu wajib mentaatin Injil yang ada di dalamnya. Kalau enggak, kamu fasik. Jadi Islam yang dalam Al-Quran itu bukan bermakna agama Islam. Kalau Islam itu bermakna agama Islam, tidak akan membenarkan kitab-kitab yang lain. Islam di sini berpaham apa? Berserah diri kepada Tuhan. Lah melalui apa? Kitab-kitab ini. Lah dia mengatakan tadi apa? Hukum kafir itu hukum produk kafir, tauhid. Lah
Iya. Kan yang buat kafirnya di anggota DPR kita ini kan semua mayoritas Muslim. Iya, karena tulisan di motor itu kan menganggap ini KUHP ya. KUHP. KUHP yang di dalamnya juga melarang zina segala macam, itu dianggap katanya produk kafir. Dianggap itu bukan Islami. Kita nggak usah lihat nama KUHP-nya. Isinya ini semua sinkron dengan Islam. Sama hal seperti Pancasila. Isi KUHP yang baru ini Isi maksudnya? KUHP itu semua sinkron dengan Islam seperti Pancasila. Namanya aja Pancasila. Isinya aja apa? Yaitu Qurani. Oh. Quran mengajarkan keadilan, Pasal-pasal itu persatuan ya? itu ada semua. Sila-sila itu ya? Sila-sila. Lah, di situ kalau dia mengatakan itu KUHP itu produk kafir, lah, yang buat di DPR itu mayoritas anggota DPR Muslim. Iya. Dan waktu mungkin membuat undang-undang itu DPR juga mengundang pihak keagamaan. Mungkin ada tokoh ahli agama atau siapa. Jadi jangan a priori itu kalau sudah dengar KUHP itu bukan Islam. Kita mendingan apa? Lihat isinya. Buat apa? Saya punya botol bir diisi air dengan botol aqua diisi bir. Anda mau minum yang mana? Buat apa? Bertopeng Islam tapi gembom yang tadi. Betul. Mendingan kita ambil yang botol bir tapi isi air, isinya halal. Jadi jangan dilihat bungkusnya. Isinya apa? Korelasi apa enggak dengan Al-Quran? Dengan Islam? Itu Bib, ini menarik banget. Itu yang saya nggak paham. Dia protes soal KUHP, tapi dengan bom bunuh diri. Nah, ini kan ketololan yang akut ini. Itulah. Kan kalau dia nggak setuju kan bisa gugat ke MK dan seterusnya kan. Ini beneran. Saya kok agak sedikit ragu. Ini orang beneran protes soal KUHP atau yang lain sih? Justru itu. Padahal jelas sekali kan di Al-Quran itu dibilang apa? Bantahlah seseorang itu dengan sopan santun. Apabila Anda tidak sepakat atau apa dalam hal pemikiran, tanggapin dengan pemikiran, nggak boleh dengan bom. Diskusi Justru saya ya, mengkhawatir musyawarah ini ya. Gerakan-gerakan bom ini, ya saya mungkin ada kecurigaan, boleh aja dong. Iya. Ini mau mendekatin 2024 nih ada gerakan-gerakan ingin buat kegaduhan. Ketakutan. Dengan teror bom ini. Kemarin juga ada reaksi seperti maraknya ada gerombolan motor. Oh iya. Surabaya, ini seperti ada yang merekayasa. Lah kalau isu agama ini akan dibuat apa nanti? Keancaman apa? Ini Untuk menebar ketakutan. Ketakutan dan mengelabui orang-orang awam. Oh. Bahwasanya pemerintah ini tauhid, pemerintah ini kafir. Oh. Nah, itulah. Tapi problemnya mungkin kejadian di Bandung itu bisa jadi ini adalah efek akibat dari penceramah-penceramah yang nggak bertanggung jawab seperti misalnya video UAS yang baru saya tonton beberapa hari lalu itu. Itu pasti. Karena orang awam ini kan nggak tahu. Ini yang mau membunuh diri kan pasti orang awam, saya perhatikan. Iya. Yang dia dicuci otaknya oleh ini. Saya bilang nih Somad ini bertanggung jawab. Dia akan dapat tuntutan dia nih. Karena apa? Dia pernah melegalkan teroris itu mati syahid. Itu nggak ada pembenarannya Al-Quran. Ini berbahaya sekali berarti. Sangat berbahaya. Loh, orang nggak tahu dibunuh. Ini apa? Sejahat apapun orang, tidak boleh dibunuh kalau dia tidak memerangi. Iya. Jadi kata perang dalam Al-Quran itu apabila diperangi. Kalau tidak diperangi, nggak harus dengan fisik. Nih, ini saya dengar infonya pelakunya namanya Agus Muslim atau Agus Jarno itu tadi itu mantan napi teroris. Ya. Ya apa yang terjadi mantan napi teroris ternyata di penjara tidak membuat dia ini sebenarnya apa yang terjadi, Bib? Dia keluar 2021 saya dengar ya. Ya. Terus kemudian bisa dicuci ulang lagi. Ya. Bisa di brainwash lagi seperti ini. Betul. Ini sebenarnya kalau saya dengar kan Bapak-bapak Densus kan nggak kurang-kurang itu ininya ya. Emang tapi gimana tuh? Saya lihat napi teroris yang di Bandung ngebom ini, sebenarnya dia nggak domisili di Bandung dia. Saya dengar. Oh dia bukan orang Bandung. Solo. Dia tinggal kalau nggak salah di Solo, istrinya orang Solo. Nah, emang sih dari sekian banyak ex-napiter yang saya tahu juga itu, yang Kadensus sangat concern, dia mengajak kembali ke NKRI, berdaulat lagi kepada merangkul NKRI. kembali. Nah ini kecolongan ini satu ini nggak tahu apa, padahal dia sudah ditahan. Iya. Nah itulah jadi ya kita. Tapi kalau kita lihat usahanya Bapak Densus itu luar biasa ya untuk. Jauh lah, kalau ada 1.000 orang, terus satu busuk ya jangan semuanya. Iya betul. Karena saya lihat kejadian Densus cukup kok. Saya pergi ke Solo itu kemarin ada dikasih budidaya melon hidroponik dengan modal yang besar, dipeluk. Dikasih keterampilan. Kasih keterampilan terus ke Subang itu cara bertani yang ngebom di Tamrin. Lah ini kerja Densus. Jadi kalau ada satu gini jangan disalahkan kepolisian Indonesia, Densusnya. Ya setiap zaman pasti ada orang bejat, sekalipun zaman Nabi Muhammad. Nah ini kembali ke soal tanggung jawab para penceramah yang mengendorse kekerasan.
yang menganggap bunuh diri atau bom bunuh diri itu mati syahid. Ada berita soal Bandung itu, Bib, diupload di sebuah sosial media, lalu saya lihat komen-komennya, merinding saya, Bib. Banyak yang alhamdulillah. Itulah. Ini tanggung jawab penceramah, Bib. Betul nggak? Sampai ada perkataan, setan itu lebih senang menggoda ulama ketimbang perorangan. Setan lebih suka menggoda Ulama ketimbang perorangan. Kenapa? Kalau perorangan itu digoda setan, yang goda cuma yang kena satu orang aja. Tapi Iya. kalau ulama, itu bisa menyesatkan banyak umat. Pengikut-pengikut. Iya, ini efek seperti ceramahnya Somad ini semua, dia tuh harusnya bertanggung jawab. Ini berbahaya. Saya pastikan lah, orang-orang yang ngebom ini orang awam kok. Iya, Yang iya. diiming-iming Iya. surga. Kalau lihat KTP-nya itu orangnya juga polos, kelihatan. Iya, dia gagal hidup lah, kadang-kadang belum menikah, nggak laku, ya dipengaruhi. Terus itu, Bib, sorry. Di motor biru itu yang digunakan untuk berangkat ke Polsek atau Polres itu tadi, itu ada kertas. Benar nggak apa yang dia pikirkan oleh si teroris ini bahwa KUHP itu dianggap melawan Tuhan? Nah itulah tadi, saya bilang kita lihat aja lah, hukum di Indonesia ini, produk DPR ini juga, itu semua isinya kandungan Islam, melarang zina semuanya. Iya. Jadi kita tidak usah meributkan merek tadi. Dan saya yakin negeri ini negeri beriman, nggak ada bagi saya mungkin orang kafir. Kenapa? Semua orang hampir beragama, semua orang bertuhan. Merek beda merek nggak penting lah. Iya. Yang penting apa? Kita lihat perilaku baiknya. Buat Iya. apa? Saya berjubah, saya pakai kerudung hitam, tapi saya nggak ngebom orang, bunuh diri. Itu bukan agama itu. Iya. Itu kriminal bertopeng agama. Iya. Dan tentu kita berduka. Sangat berduka. Ada aparat yang gugur dan sebagainya. Ini sebenarnya kejadian seperti ini kan udah sering kan, Bib? Tahun ini udah jeda berapa tahun-tahun lalu kan sering kejadian seperti ini. Ya. Seperti peristiwa Surabaya ketika ada orang sekeluarga bawa motor menuju kantor polisi. Ini kita nih sebagai awam nih, kita penonton kita, ini apa yang harus kita lakukan? Saya pikir gini, kalau kita tidak bisa melawan gerakan radikal itu secara langsung, kita ini wajib bersuara untuk melawan. Speak up, bersuara. Harus. Kalau enggak apa? Ada perkataan bijak dari Ali bin Abi Thalib, kejahatan itu makin merajalela bukan karena banyaknya orang jahat, tapi apa? Karena diamnya orang benar. Jadi orang benar itu wajib bersuara kalau dia tidak bisa mencegah, menunjuk bahwasanya itu kelompok-kelompok radikal. Kenapa? Kalau orang yang benar ini diam semua, besok kelompok-kelompok itu merasa benar. Dan besar. Dan pasti akan besar. Mereka tuh kecil tapi membahayakan. Kecil membahayakan. Contoh ISIS. ISIS itu suatu ormas. Tapi dia bisa merusak Irak, Suriah. Kecil. Kecil, karena apa? Mereka punya siap sedia. Punya senjata, siap membunuh. Iya. Nah kita orang yang benar ini kan nggak siap membunuh. Jadi apa? Kita keteter. Jadi kecil yang ada di Indonesia ini jangan dianggap kecil. Kita perlu sikapin kaum radikal ini, kita harus kalau bisa apa? Tiadakan lah. Oh. Nah, saya melihat ini gerakan bom yang terjadi saat itu, saat ini yang terjadi di Indonesia, itu semenjak ada ekspor agama dari Arab nih. Yang saya maksud dari Arab Saudi ini apa? Aliran-aliran Wahabi. Impor. Impor. Masuk. Wahabis ya? Pasti kan, kenapa? Nggak ada satu NU jadi teroris. Nggak ada. Ini rata-rata dari aliran Wahabi. Iya. Nah, saya pikir perlulah pemerintah nih yang saya tutup, saya bilang Tegas ya? Tegas, dan seperti Somad bicara kemarin itu diperlukan apa? Sertifikasi pendakwah. Nah, sertifikasi pendakwah. Nggak asal ngomong. Karena kalau sudah ada dampaknya- sertifikasi, besok kalau dia salah ngomong bisa dituntut. Oh. Tapi kalau sekarang nggak ada sertifikasi, salah ngomong loh. Saya percaya sama Tuhan loh. Oh. Nggak ada aturan negara yang perlu Iya. dibuat sertifikasi. Jadi setiap penceramah itu punya konsekuensi hukum apabila dia melanggar. Iya. Iya. Itu aja. Jadi Dan tidak kemudian dikultuskan, dianggap kata-katanya tuh semuanya nggak benar. ada. Jadi nggak usah main kultus-kultus lah. Atau juga Habib. Iya. Ada kemarin juga Pak Har bicara yang saya nggak setuju. Iya, Kultus betul. Habib. Sampai yang benci sama keluarga Nabi itu katanya bakal ke neraka. Itu yang dimaksud keluarga Nabi itu. Mereka ahlul bait yang sudah disucikan. Dia mata rantai keilahian. Yang ke bawah ini enggak ada. Saya ini semua ini enggak ada. Enggak usah dikutus-kutusan. Oh, saya masih maksiat kok. Jadi cinta yang diminta sama Tuhan itu mengikuti orang yang sudah dibaptis lah.
Iya. seperti Nabi dan keluarganya. Tapi banyak dipahami orang awam sekarang ini, Habib itu dikaitkan di situ. Itu yang salah. Jadi gerakan Rizik begitu diikutin karena apa? Kalau saya nggak ikut nanti nggak cinta sama Nabi, katanya masuk neraka. Rizik ini bukan ahlul bait, bukan representasi Tuhan. Dia cuma sebatas darah. Tidak ada jaminan. Di Al-Quran dikatakan banyak, di surat Al-Hadid itu banyak keturunan Nabi yang fasik kok. Ya. Jadi itu aja. Saya Ya. tuh kadang ini Bib ya, kadang ya. Saya kadang kalau lihat orang sudah pakai jubah putih-putih, berdiri di mobil komando, tuh kayaknya kok takut Bib. Jangan-jangan itu bener Bib. Dulu tuh kalau kita lihat preman tuh bertato, serem, muka serem. Wah itu kelihatan. Sekarang Kelihatan. preman sekarang nih kalau saya lihat apa? Peci, nih naik motor, nah, orang Benderanya ketakutan berkibar-kibar. aja. Dan pakaian jubah itu bukan pakaian Islam, Oh. itu pakaian Arab, budaya Arab. Karena sebelum Nabi lahir, orang sana pakai sorban, pakai jenggot. Musuh Nabi aja berjenggot. Sebenarnya. Jadi nggak usah dilihat pakaiannya lah. Kalau orang berpakaian tuh belum tentu benar loh. Itu tadi ya, botol bir dalamnya air putih itu Nah, tadi ya. Yang satu botol bir, Atau satunya botol air putih dalamnya bir nah, gitu ya. pilih mana? Oh iya, Kalau mau betul. pilih agama jubah ya ini, tapi minum mabuk. Ini saya tertarik tadi soal kejadian di Bandung itu, kemudian kalau kita tarik lebih lebar lagi, jangan-jangan ini adalah prediksi akan terjadi menjelang 2024. Tepat. Ini artinya apa? Apakah kelompok-kelompok yang terafiliasi misalnya dengan capres yang kita kenal sangat dekat dengan ormas-ormas radikalis ini diuntungkan atau malah dirugikan dengan kejadian Bandung ini? Ya kalau ormas yang didukung kelompok-kelompok radikal ini ya pasti dia Jangan tiarap jangan-jangan. bisa jadi dia tambah orang kecewa, Oh, kan terjadi emosi kan. oh iya betul. Ini Kesel. kan terjadi marah nasional kan dengan bisa jadi berefek ormas yang didukung oleh ya capres lah. Heeh. Capres yang didukung oleh Ormas kaum radikal, Mm-mm. HTI, EPI ini mungkin akan digembosin bisa jadi. Oh, malah ini sebenarnya malah titik berbahaya buat mereka. Iya, karena kelompok radikal ini selalu kecil, Kecil tapi berisik. tapi berisik. Nah, si capres ini atau partai yang berharap Dapat. dari sini, Heeh. nggak tahu kan pemilih kan banyak yang nasionalis, Iya. akhirnya akan ditinggalkan lah. Oh. Saya pikir masyarakat sekarang itu sudah cerdas, Sob. Ya. Udah cerdas mana yang baik atau enggak. Apalagi dengan media elektronik itu sudah cukup bagus. Kalau ada orang goblok ini hari ya itu terlalu lah. Atau minimal gini ya. Saya sih punya harapan teman-teman yang nonton kita ini jauh lebih aware, jauh lebih waspada. Di kanan kiri ada orang yang mencurigakan dan sebagainya. Jangan-jangan gitu kan. Orang-orang yang seperti pelaku bom bunuh diri di Bandung itu karena kanan kiri nggak peduli. Tahu gelagatnya misalnya. Bisa jadi nggak begitu? Bisa jadi. Yang penting apa? Kalau kita melihat ada seseorang yang aneh di tetangga kita yang nggak berkomunikasi, itu kita perlu waspada. Iya. Kita perlu lihat. Meningkatkan Iya, kewaspadaan. karena kematian itu bisa datang buat dirinya dia juga. Oh, Kan kita nggak tahu kan. Iya, betul. Dia kan mau letakkan bom atau di mana seperti kejadian di polisi ini kan seorang polisi yang nggak punya salah, pangkat-pangkat rendah, Iya. yang mencari nafkah untuk anak istrinya, Iya. harus direnggut nyawanya yang dia Iya. tidak ketahuan, yang dia tidak ingin di kepala dia itu nggak punya musuh, Iya. diserang sama orang nggak dikenal, harus merenggut nyawa yang mati. Iya. Ini kan dituntut ini orang ini. Betul. Kalau- Mati sangit lu saya bilang. Bukan mati sahid, mati sangit Mati ini sangit. ya. Nah, kita agak tarik lebih luas lagi. Ini beberapa tahun terakhir ini kan agak sangat berkurang jauh lah tindakan-tindakan terorisme ini ya. Entah ini karena kuatnya Pak Jokowi bersama jajaran untuk menekan ini semua, atau karena memang masyarakat sekarang jauh lebih cerdas, Bib. Pertama, kita tidak menafikan jasa besar seorang presiden kita Jokowi yang Oh, kita iya. agungkan kan. Karena saya baru menemukan seorang pemimpin yang dari rakyat untuk rakyat itu baru Jokowi lah. Saya itu mungkin ya nggak pernah dapat seperak apapun dari Jokowi. Saya dulu bela Pak Jokowi dari awal. Ketemu aja belum pernah katanya. Ya baru ketemu kemarin lah. Ada acara panggung saya ketemu aja. Jadi selama Habib itu sudah hampir Dari 10 awal tahun. 10 tahun baru kemarin saya iseng datang ke Istora. Itu aja ya alhamdulillah Pak Jokowi masih kenalin saya. Berarti saya ini mesti punya nilai lah di NKRI ini. Saya nggak berharap Oh, apa-apa. ini dilihat sama Pak Presiden. Dilihat. Atau gitu?
Lah saya melihat Jokowi ini apa? Presiden satu-satunya yang tiap hari lebih dekat ke rakyat kecil. Kalau di istana tuh hanya mungkin dia mau ketemu tamu negara. Iya, iya. Di lain pihak dia jalan tiap hari misalnya. Lah, dengan kepribadian yang hebat seorang pemimpin ini, nggak ada rakyat kecil tuh benci sama Jokowi. Yang bencinya sama Jokowi itu cuma di DKI aja. Iya, iya. Itu apa ya, badut-badut politik lah bagi saya. Yang mau ngoceh untuk cari panggung. Badut politik. Iya, mau ngoceh cari panggung. Jadi ada bangsa Indonesia ini makin dewasa semenjak kita punya kepemimpinan Jokowi. Mungkin saya dulu mungkin sebelum Jokowi nggak pernah saya berpikir untuk memikirkan negara atau memikirkan pemimpin. Oh iya. Atau SB, ya saya apatis saya lewatin. Tapi lihat seperti Jokowi ini, saya seperti terbangun. Saya punya tanggung jawab. Ada perkataan dari Ali bin Abi Thalib apa? Punya pemimpin yang baik itu baru 50%. Yang 50% lagi apa? Kepatuhan rakyat, mendukung kepada kepemimpinan. Baru terjadi tujuan kita bersama negeri ini maju. Jadi kalau pemimpinnya aja bagus, itu baru separuh perjalanan. Baru separuh, nggak bisa. Harus rakyat juga harus dibantu. Bahu-membahu. Ya seperti, maaf ya, Nabi Muhammad itu secara pribadi sempurna. Tapi Nabi perlu anggotanya yang bantu. Sahabat. Perlu berperang atau menjalankan semuanya, nggak bisa sendiri. Jadi kabinet lah ya. Harus ada kebersamaan. Lah inilah kebesaran Jokowi ini apa? Membangkitkan mayoritas bangsa ini apa? Ada timbul nasionalisme ini hari. Semenjak kemerdekaan. Dari kemerdekaan kosong ini timbul, semua terjadi kepedulian terhadap negeri ini. Timbul nasionalisme, menjadi cerdas lah. Merasa memiliki negeri ini, ayo kita bersama-sama. Bangga sebagai Indonesia sekarang. Wah, saya baru bangga menjadi bangsa Indonesia semenjak presiden saya Jokowi. Baru merasakan bangga. Sebagai warga Indonesia, semenjak Pak Jokowi jadi presidennya. Dan saya bangga jadi bangsa Indonesia. Kenapa saya bangga? Bukan saya ngarang. Siapa ini hari sekarang di dunia negara manapun yang tidak kenal Jokowi? Popularitasnya tinggi di luar. Jauh lebih tinggi. Kemarin G20 kayak gitu. Presiden-presiden adidaya. Pak Jokowi nggak nunduk loh. Salaman sama. Itu apa sebenarnya? Saya pikir kemarin di G20 itu apa? Pagelaran Indonesia menuju negara maju. Dapat penghargaan dari semua. Mereka tuh semua fokus melihat Jokowi. Jadi gerak-gerik Jokowi ini sekarang apa? Jadi berita nasional. Jadi trendsetter. Iya. Seperti waktu Biden jalan naik tangga mau jatuh, dipeluk. Itu berita luar rame. Karena apa? Itu. Karena Jokowi itu punya ikon yang hebat. Pemimpin yang hebat. Dikenal dimanapun. Ya kita lihatlah ini hari. Biden dan Xi Jinping bisa ngobrol. Ya. Akrab karena Pak Jokowi. Yang musuhan itu loh sebenarnya kan. Kalau kemarin G20 bukan di Indonesia, mungkin nggak terjadi perkumpulan itu. Ini kan lagi ada perebutan kekuasaan antara Amerika dengan Cina, plus perangnya Rusia. Ini mungkin Tuhan tahu aja dikasih di G20 Jakarta. Di Bali. Bisa bersahabat semua. Karena yang ngundang orang baik. Orang yang tulus. Oh iya, kayak kita kalau diundang ke tempat teman yang baik. Makan enak kan? Makan enak, ngobrol santai, suasana. Nggak ada politik. Nggak ada politik. Inilah presiden kita itu, saya melihat cuma ketulusannya aja. Kalau orang menanyakan prestasi presiden, ya saya pikir itu orang baru lahir lah. Atau turun dari gunung. Kalau saya mau jelaskan kerja presiden ini, sudah dari ujung ke ujung. Ya tapi 1,5 tahunan lagi sudah selesai. Ya mana? Itu. Ini apa? Ada kekhawatiran saya itu apa? Saya ini sekarang kok dipegang presiden yang baik kok cepet waktu. Kepengen nih. Dulu zaman SBY perasaan lama banget pemilu ya. Karena apa? Kita nggak pernah melihat, kalau Jokowi ini apa? Setiap minggu ada hal yang baru. Meresmikan, kesini ada. Membangun. Terus berita itu pembangunan. Jadi menunggu semuanya. Nah, menimbang di situ, saya tuh berpikir. Bentar lagi, Bib. Apalagi masih setahun setengah lagi. Saya tuh kepengin, kalau saya mau bicara suara hati ya, saya terlepas apapun, dengan menimbang kehebatan pimpin kita ini Pak Jokowi ini, jujur aja, saya masih mau Jokowi lagi. Karena masih pengen Pak Jokowi lagi. Kalau mau dibandingin belum bisa lah Jokowi. Iya. Saya nggak mau coba-coba buat negeri ini. Iya sih, saya juga mikir, maksudnya Pak Jokowi ini usianya figur lain baru mau mencalonkan di usia yang sama, Pak Jokowi kok udah pensiun. Makanya itu, karena apa? Kita ini sudah 70 tahun lebih kemerdekaan. Ya. Dari Soekarno. Saya anggap apa? Saya ini baru punya presiden dua. Soekarno dan Jokowi.
Jadi selama 70 tahun ini ada kekosongan. Lah, sekarang ini ada Jokowi. Ini kenapa kalau harus dilepas dengan konstitusi hanya 2 tahun. Sementara kita yakin Jokowi ini pemimpin yang baik. Kalau dipegang oleh Jokowi lagi, saya berani taruhan nyawa saya, negeri ini lebih baik. Berani taruhan nyawa, negeri akan kalau lebih baik. misalnya 1 periode lagi, negeri ini akan jauh lebih baik. Kenapa? Kita sudah punya bukti kerja 2 periode. Kinerja Jokowi ini, prestasi Jokowi ini mengalahkan dari prestasi Presiden dari Soekarno sampai SBY. Ini kan fakta, bukan mengarang. Dari ini aja, SBY 10 tahun itu jalan tol itu baru 180 km, 180. Pak Jokowi 7 tahun itu 1.500 km. Itu contoh-contoh sederhana. Bisa dari Belanda. Pembangunan jalan yang non-tol itu dari zaman Belanda sampai SBY masih banyak Jokowi. 5.000 kilo. Dari zaman Belanda sampai SBY terakhir. Jalan reguler itu masih lebih banyak Jokowi. Masih lebih banyak 7 tahun, 8 tahun Pak Jokowi. Kalau jalan tolnya jauh lah dari semua presiden Jokowi. Lah, ini kan kita punya fakta, punya jelas. Kenapa kita enggak? Marilah kita bersama-sama berpikir untuk NKRI. Nggak usah berpikir konstitusi. Konstitusi itu juga produk manusia, bukan wahyu. Buat apa kita mau bertahan konstitusi, tapi negeri ini tidak menghasilkan yang terbaik? Kita lihat SBY 2 periode konstitusi. Apa yang Anda dapat dari SBY? Mangkrak. Nggak ada. Tapi kalau kita lihat Jokowi, kalau masih bisa diusahakan. Saya tuh berteriak tentang Jokowi itu berharap lagi 3 periode. Udah dari tahun yang lalu. Saya bersuara sendiri. Saya dibilang orang gila. Nggak apa-apa saya gila. Yang penting saya bawa ini orang baik. Masalah nanti ada estafet, ya boleh lah estafet. Malaysia itu bisa top dulu presidennya Mahathir lebih dari 3 periode. Singapura juga begitu, lebih dari 3 periode. Lalu sekarang ada lagi Cina. Cina negara yang maju aja masih mau 3 periode. Kenapa? Ingin melanjutkan. Meneruskan. Kita ini negeri besar semuanya. Masih belum, kita lihat Jokowi bagus, kenapa nggak dikasih kesempatan Jokowi untuk memimpin lagi? Itu aja. Saya nggak ada penting apapun. Gini loh bro, gini. Saya sepakat soal itu tadi. Problem di lapangan sekarang ini, ada juga ketakutan. Teman-teman kita yang menghendaki Pak Jokowi itu rata-rata ketakutan, jangan-jangan ini kejadian di Jakarta 2017 itu akan terulang lagi di 2024. Politik identitas kembali ditarik-tarik. Kan sudah mulai ada ini tuh kemarin Anies ini sudah mulai kampanye dari halaman masjid di Aceh. Nah, ini ada ketakutan. Bahaya politisasi identitas, agama dibawa lagi ke 2024. Khawatir nggak? Saya dari dulu nggak pernah khawatir loh. Kenapa saya nggak pernah khawatir apa yang terjadi di negeri ini? Karena rakyat itu bersama sama Jokowi semuanya. Jadi mau ada gerakan ribut-ribut di Jakarta ini, demo-demo, saya tahu lah. Itu ada bohirnya. Kayak 212. Kenapa? Bangsa ini juga bukan bangsa membunuh. Ini hanya dikerahkan aja dikasih duit. Demo terlalu banyak. Jadi nggak usah terlalu berlebihan dulu lah. Kita lihat mayoritas bangsa ini suka dengan Jokowi. Dan saya yakin di hati setiap orang tuh pasti suka Jokowi. Jadi nggak usah takut, nanti katanya nanti kios. Nggak ada lah. Tapi ada nggak kekhawatiran, katakan kemudian karena proses lagi jalan, tetap terjadi namanya Pilpres 2024, kemudian ada kekhawatiran nggak? Kalau sampai agama kembali digunakan. Ini ribut-ribut agama ini dibuat sama orang. Ini hanya gimmick orang-orang itu saja. Karena nggak punya cara lain. Iya, agama dibuat topeng aja. Oleh jargonnya itu kelompok-kelompok Islam jalanan. Itu bayaran semuanya. Kalau emang Jokowi ini nggak disukain rakyat, Jokowi sudah tumbang dari kapan tahu. Demo terakbar itu 212. Lewat. Nggak ada apa-apa. 411. Apalagi di Monas. Saya juga minta kepada mahasiswa juga. Mahasiswa cobalah Anda tuh berpikir cerdas, menyelamatkan negeri ini. Jangan Anda cepat terpengaruh, wah ini konstitusi lawan. Kita kan mau lihat demokrasi itu apa? Lihat sisi manfaatnya. Manfaatnya kan tujuan demokrasi, lihat manfaatnya. Lah, kalau emang ada keberadaan seorang Jokowi ini bisa membawa negeri ini lebih baik, apa sulitnya? Nanti kalau sudah 3 periode, nanti yang ke depan gimana? Lah, kan semua kembali kepada rakyat. Negara luar tuh semua sudah punya sistem negara yang baik. Sudah merdeka lebih lama.
Indonesia ini perlu buat sistem dulu. Malah dengan Jokowi membuat sistem kalau bisa 3 periode, itu akan terjadi apa? Kita punya koridor pemimpin yang baik membangun negeri ini. Ya. Jadi besok penggantinya itu rakyat sudah punya contoh. Kalau andai kan nggak ada Jokowi, kita akan mengagungkan SBY, presiden yang hebat. Iya. Karena ada Jokowi, ketahuan kosongnya SBY, memimpin negeri ini 10 tahun, dia malah budidaya kelompok radikal. Ngomong-ngomong soal kelompok radikal nih. Ini ada satu capres, kok saya lihat nih pura-pura aja, padahal tadinya tuh akrab banget, mesra banget dengan kelompok radikal. Ini tiba-tiba dia seolah-olah menjauh. Kemarin ada kegiatan reuni di Masjid Atin, Ya. dia nggak datang, dia minggir ke Aceh. Ini bener nggak nih? Anies ini lagi pura-pura jauh dari kelompok radikal, betul nggak? Ya Anies mau pura-pura, orang tetap sudah lihat lah. Pilkada DKI itu bagi saya yang mencederai NKRI. Nggak pernah terjadi politik identitas itu dilahirkan oleh Anies di 2024. Kalau Anies mengatakan, oh saya tidak, lah dengan diamnya Anda melihat orang yang mengeluarkan politik identitas di DKI itu, ya Anda menyetujui. Kan ada berita kan sekarang, Anies itu toleransi semuanya. Percaya nggak? Lah, ya nggak percaya dong. Kenapa saya nggak percaya? Karena waktu dia dilahirkan itu di DKI 1, lahir dari politik identitas. Dia mendiamkan. Lah, ketika dia mengikuti kontestasi 2017, dia cuek, dia mendiamkan. Nah, orang kalau mendiamkan berarti apa? Dia menyetujui. Iya, dia berarti setuju, malah menikmati. Dia jelas menikmati. Karena apa? Kalau nggak ada itu, Al-Maidah 51, lawannya bukan minoritas. Betul. Mungkin Anies presiden. Anies bisa naik, belum tentu naik. Belum tentu naik. Nah sekarang dia lupa. Di negeri ini lawannya dia ini mungkin capres nanti juga semuanya muslim. Sekarang nggak berat. Ya. Kalau dulu ada Pak Ahok. Dulu ada Pak Ahok. Iya. Kelompok minoritas, agama minoritas. Masih bisa jual agama. Masih jual. Kalau sekarang mau jual agama itu mau apain sih? Kalau toh ada lawannya. Kan maksud ini mundur sedikit. Maksudnya mendukung 3 periode tadi kan Pak Jokowi ikutan pemilu toh, bukan tiba-tiba pemilu. Pemilu. Nah, kalau misalnya itu terjadi, kan calonnya juga muslim semua. Nah, selesai. Kalau 3 periode saya setuju pemilu, kenapa? Kalau perpanjangan itu saya masih kurang malah berbahaya. Nah, iya, kalau pemilu kan kembali ke rakyat. Iya. Jadi bisa jadi Jokowi belum tentu menang. Ya kita buktiin aja. Iya. Kalau emang Jokowi menang ya kita terima. Iya. Dan nggak susah bikin 3 periode. Iya. Cuma angka 1 diganti angka 2. Kan bisa terpilih 1 lagi. Ganti aja angka 2. Bisa dipilih 2 kali lagi. Selesai. Bib, Pak Jokowi itu pernah bilang, Bib, bahwa pada 2045, yaitu pas Indonesia itu pas 100 tahun usianya, kalau dihitung dari tahun 1945, Indonesia itu harapannya sudah sejajar dengan negara maju, dengan Cina, Amerika, India. Sepakat nggak itu? Sangat sepakat lah. Dengan syarat? Kenapa saya sangat sepakat, optimis, dengan keberadaan seorang Presiden Jokowi ini. Saya tuh melihat negeri ini besar, semenjak ada Presiden Jokowi. Saya melihat negeri ini bisa diolah kaya. Apa yang nggak ada di negeri ini? Semuanya ada. Kita punya batu bara, kita punya semua. Negara butuh sama kita. Perlu pemimpin yang bisa membangun negeri ini. Saya pikir nih Jokowi ini apa? Gerbang Indonesia menuju kemajuan. Emang ada kisah tuh dalam 1 abad itu, roda berputar. 1 abad? Yang bawah itu bisa naik ke atas. Dan ini saya yakin, kenapa saya ngotot terus bela Jokowi? Saya bukan untuk saat ini. Saya kepengen anak cucu saya nanti itu bahagia. Itulah kenapa salah satunya 3 periode. 3 periode, kenapa? Mungkin kalau mau lihat di kinerja Jokowi saat ini, belum bisa dirasakan secara langsung. Itu pun masih bisa dirasakan. Tapi nanti apa? Gelombang besar itu apa? Kedepannya, ini akan bangun di NTT, dipedulikan, di Papua, semua. Timur. Semua. Mungkin satu-satunya presiden di dunia yang semua wilayah diinjek. Provinsi diinjek, kabupaten diinjek. Kelurahan aja diinjek. Saya ngelihat Jokowi itu yang capek, saya yang capek. Kemana-mana. Saya kesian aja Panswapresnya. Nah, di sini saya melihat apa? Saya punya keyakinan besar 2045 apa? Indonesia ini negara maju. Yakin, kita bisa lihat. Negara mana sekarang nggak butuh sama Indonesia? Negara-negara sekarang sudah makin banyak yang Arab butuh. aja itu butuh sama Indonesia. Kenapa? Kita ini punya nikel besar. Kalau bahan baterai. Saudi Arabia itu dia bisa menyuplai minyak kalau nggak salah hampir 10%, bisa negara tumpah duit. Kita punya 30% nikel. Jadi saya minta bangsa Indonesia jangan minder dengan bangsa ini.
Ini negara akan bisa jadi ke depan. Banyak orang cerdas. Negara ini kasih kaya banyak. Jadi untuk 2045 itu saya sangat optimis, yakin ya keberadaan Jokowi akan mencapai negara maju. Negara maju. Semoga nanti anak cucu kita bahagia. Ya. Udahlah. Ya, salah satu syaratnya adalah ada keberlangsungan, ada yang meneruskan, atau setidaknya Pak Jokowi ya Tapi 5 tahun jujur lah. aja. Gila. Tetap saya masih mau Jokowi itu di 2024 Jokowi. Kenapa? Nggak bisa cuma dengan 2 periode membawa negeri ini menjadi baik. Karena kita sudah kosong lama pemimpin yang nggak Setelah baik. sebelumnya sekian puluh tahun Kosong, bonyok. seperti nggak pemimpin. Coba kalau andai kan abis Soekarno itu Jokowi, kita sudah mungkin New York. Lebih maju. Jauh lebih maju. Nah, dari sini apa? Saya cuma berharap lah kepada parlemen ini semuanya. Saya minta lah cuma mahasiswa. Kalau Jokowi itu buruk, saya nggak dukung. Saya nggak ada seperek atau apapun. Saya nggak kenal. Saya coba kepengen negeri ini baik. Dilegalkanlah. Coba dirubah tuh amandemen untuk 3 periode. Nggak usah takut nanti ke depan gimana. Sekarang kita berpikir gimana ini hari kita tuh bisa baik dulu. Ya. Kalau ini hari aja kita nggak baik, gimana mau kita mikir masa depan? Iya. Jadi keberadaan Jokowi ini saya minta semuanya bisa memimpin lagi 2024. Wakilnya siapa terserah. Mau wakilnya Prabowo, bismillah. Mau wakilnya Ganjar, bismillah. Ini bukan perpanjangan ya, tapi pemilu biasa. Pak Jokowi ikut. Kalau perpanjangan saya kurang mendukung. Karena apa? Itu masih belum suara rakyat. Iya. Saya juga nggak mau Jokowi itu disalahkan ke depan apa. Ini ambisi kekuasaan. Betul. Loh, kalau perpanjangan bisa dituduh itu, sekalipun Jokowi baik. Iya. Tapi kalau pilpres, ini kan suara rakyat. Fair. Bersaing dengan yang mau maju. Rakyat memilih. Dan kalau Anda minta jaminan saya, kalau Jokowi bisa memimpin lagi, negeri ini lebih baik. Ya. Karena apa? Kita cukup lah lihat periode sekian. Ya. Kalau andai kan bukan Jokowi, presiden kita kena COVID kemarin, kena resesi ini. Rontok gitu. Sudah rontok. Tapi lihat, habis COVID, kena resesi, kita lihat Eropa semuanya kolab. Indonesia bisa stabil. Karena pemimpin yang jujur. Bahkan terbaik ya penanganan COVID. Kan kalau di era Jokowi itu banyak korupsi, nggak terjadi itu pembangunan infrastruktur. Ya. Nggak terjadi itu vaksin semua gratis. Iya. Nggak Paling terjadi mangkrak juga. Semuanya bangkrut lah. Jadi saya minta lah pengamat-pengamat nih, Anda ini kalau ngomong dipikir dulu lah. Jangan terlalu sinis lah sama Jokowi. Masa seorang pemimpin yang amanah, kita sering berganti pemimpin itu memperkaya diri. Ya. Ini Jokowi tiap hari bekerja amanah. Memperkaya keluarganya yang kemarin-kemarin katanya kan. Semua diri kayanya, kayak maaf ya, seperti sebelumnya SBY. Apa sih yang dipikirkan? Lagu, album, hutang banyak, pinjaman banyak, tapi nggak ada hasilnya. Nggak ada Kemana hasilnya. ini uang? Kita lihat Timur-Timur diperhatikan. Saya bahagia. Papua diperhatikan. Saya bahagia, sekalipun saya bukan orang Timur-Timur, orang Papua, tapi saya bahagia. Ada saudara saya sebangsa itu di sana tuh juga diberdayakan, dihidupkan. Nah ini cuma bisa Jokowi. Indonesia Timur maksudnya. Indonesia gitu. Timur. Nah, berarti kita sepakat, optimis bahwa Indonesia ulang tahun ke-100, kita optimis akan sejajar dengan negara maju. Kalau presiden bisa Jokowi lagi. Siap. Bib, kopinya Bib. Ya. Makasih Bib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.